Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel IT Newbie. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara install dan konfigurasi DHCP server pada Linux Ubuntu Server 23.10. Oke, Ubuntu Server 23.10 sudah saya install di VirtualBox dan sudah saya jalankan. Kita lihat dulu di bagian settingan networknya. Oke, attachment-nya saya buat bridge adapter karena komputer terhubung ke internet WiFi, maka namenya saya buat wireless network adapter. Oke, supaya komputer Linux Ubuntu dan komputer Windows bisa saling berkomunikasi. Oke, sekarang saya buka Ubuntu Server 23.10. Oke, kita lihat dulu IP address-nya. Di sini IP address-nya 192.168.242. Kita akan meremote Ubuntu server tersebut dari komputer Windows dengan menggunakan SSH. Nah, di sini ketikkan IP address dari komputer server Linux Ubuntu. Kemudian kita diminta untuk loginnya sebagai IT Newbie, ketikkan password, kemudian enter. Nah, kita sudah berhasil meremote Ubuntu Server 23.10 dari komputer Windows. Oke, sekarang kita login sebagai super user dengan perintah sudo su, enter, kemudian masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita sudah login sebagai super user. Nah, ini adalah perintah-perintah yang akan kita lakukan untuk menginstal FTP server dengan menggunakan aplikasi PSFTPD. Oke. Jadi kita tinggal mengcopy paste ke sini. Oke, dan pastikan juga komputer server sudah terhubung ke internet dengan mengetikkan ping google.com. Oke, sudah terhubung ke google.com. Nah, sekarang kita mulai melakukan instalasi. Sebelum melakukan instalasi, ketikkan perintah apt update untuk mengupdate sistem dari Linux Ubuntu. Pastikan tidak ada error di sini. Setelah selesai update, baru kita menginstal PSFTPD. Jadi PSFTPD ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk membuat FTP server. Oke, perintahnya adalah apt install PSFTPD, kemudian enter. Kita akan mulai melakukan instalasi PSFTPD server untuk membuat FTP server di komputer Linux Ubuntu. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, jika sudah seperti ini, itu artinya kita telah berhasil menginstal PSFTPD sebagai FTP server. Nah, tidak cukup sampai di sini. Sekarang kita melakukan konfigurasi PSFTPD yang baru kita install. Kita copy dulu file psftpd.com untuk sebagai cadangan. Jadi ini dia perintahnya. Oke, kita copy file tersebut. Nah, psftpd.com menjadi psftpd.com.backup. Maka jika kita lihat di file etc, oke, dengan perintah ls /etc kemudian enter, maka akan kelihatan di sini dua file, psftpd.com dan psftpd.com.backup. Oke, yang akan kita konfigurasi yaitu file psftpd.com.
Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi file tersebut dengan perintah nano /etc/psftpd.com. Oke, ini dia perintahnya, kemudian enter. Oke, jadi ini adalah file konfigurasinya. File inilah yang akan kita konfigurasi. Di sini ada beberapa baris yang akan kita edit ya. Oke, kita masuk ke baris yang ke 31. Nah, untuk menampilkan barisnya, tekan Ctrl kemudian Shift dan 3 secara bersamaan, maka akan muncul barisnya di sebelah kiri. Oke, di baris ke-31 di sini write enable sama dengan yes. Jadi kita hilangkan tanda pagarnya di sebelah kiri. Kemudian di baris ke-122 dan baris 123, oke, ini dia di sini. Kita masuk ke baris 122. Oke, ini tanda pagarnya kita hilangkan. Oke, kita hilangkan tanda pagarnya di sebelah kiri dan pastikan Cheharut list enable yes diganti menjadi no. Oke, nah ini dia, Cheharut list enable sama dengan no. Kemudian masuk ke baris 125. Oke, ini dia baris 125. Hilangkan tanda pagar di bagian depan. Kemudian pada baris 131, nah ini juga dihilangkan tanda pagar di bagian depannya. Oke, jika sudah selesai, jangan lupa ditambahkan di baris paling bawah perintah berikut. Oke, kita kopikan saja. Jadi ini, tambahkan script ini di bawah. Oke, kita copy. Oke, masuk ke bagian bawah, kita paste. Oke, jadi kira-kira ya seperti itu untuk konfigurasi file psftpd.com. Jika sudah selesai, filenya tersebut disimpan. Oke, kita lihat dulu statusnya. Nah, sekarang kita ketikkan perintah systemctl restart psftpd. Jadi kita restart aplikasi psftpd-nya supaya hasil konfigurasinya dibaca oleh sistem. Kemudian kita lihat status dari psftpd, maka akan kelihatan di sini sudah jalan dan sudah aktif. Oke, dan pastikan di sini tidak ada error. Oke, langkah berikutnya yaitu menambahkan user untuk mengakses FTPD atau untuk mengakses FTP server. Perintahnya adalah user add, kemudian nama user. Di sini saya buat user add RIS1. Untuk membuat passwordnya, ketikkan passwd kemudian passwordnya. Nah, di new password ini dibuat password dari user tersebut. Oke, jika sudah selesai, sekarang kita tes. Perintahnya adalah ftp localhost. Oke, kita ketikkan ftp spasi localhost, enter. Oke, masukkan username, kemudian
ketikkan passwordnya, enter. Oke, jika ada tulisan login successful seperti ini, artinya FTP server sudah berhasil dibuat. Untuk keluar dari FTP server, ketikkan exit. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke langkah pengujian berikutnya. Sekarang kita akan menguji dari komputer Windows 10. Pastikan file Zilla sudah terinstall. Ya, file Zilla client sudah terinstall. Nah, di sini kita akan coba untuk mengakses FTP server. Di hostnya ketikkan IP address dari komputer server. Oke, kemudian di sini ketikkan username-nya, kemudian ketikkan passwordnya. Jika sudah benar, klik quick connect. Jika ada tulisan successful seperti ini, artinya server tersebut sudah bisa diakses. Di remote sites adalah server yang kita akses, sementara di local sites adalah komputer yang mengakses. Oke, jadi kita bisa melakukan pertukaran file dari komputer lokal ke komputer server. Oke, nah sekarang saya akan mengkopikan file dari komputer lokal atau dari komputer Windows 10 ke komputer FTP server. Oke, filenya yang ini akan saya drag and drop ke sini, ke remote site, maka transfernya berjalan dan sudah berhasil dilakukan. Jadi file sudah terkirim ke server. Untuk mengakses server bisa juga kita lakukan melalui file explorer dengan mengetikkan FTP garis miring kemudian ketikkan IP server, maka akan ada permintaan untuk username dan password. Setelah dimasukkan username dan password, maka akan muncul file yang sudah kita transfer ke server. Saya coba tambahkan satu folder namanya data. Oke, jika sudah selesai, kemudian kita buka lagi file Zilla. Kemudian login seperti biasa, masukkan host yaitu IP dari FTP server, kemudian username dan password. Jika sudah benar, ketik quick connect. Oke, statusnya sudah successful dan sudah kelihatan folder data yang baru kita buat. Demikianlah cara install dan konfigurasi FTP server pada Linux Ubuntu 23.10 dengan menggunakan PSFTPD. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.